Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Salam jumpa kembali dengan Dokter Sawit di sini. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana sih cara meningkatkan fruit set kelapa sawit. Nah, fruit set ini akibat dari penyerbukan, sehingga buah yang jadi ya, karena diserbuki itu meningkat jumlahnya. Sehingga fruit set-nya akan tinggi, persentasenya tinggi. Dan pada akhirnya akan menyebabkan kenaikan dari berat janjangnya, berat BRT-nya, berat rata janjang, BJR-nya, dan akhirnya juga meningkatkan rendemen kelapa sawit. Bapak Ibu semua, jadi tanaman kelapa sawit itu akan terjadi penyerbukan secara normal jika di dalam 1 hektar itu ada 3 sampai 4 buah bunga jantan antesis. Ya, ini diperkirakan jumlahnya itu akan minimal sekitar 20.000 serangga penyerbuk. Nah, ini dianggap cukup dan nanti diharapkan biasanya fruit set-nya minimal 75%. Tetapi ada beberapa kendala masalah yang menyebabkan fruit set-nya turun atau yang disebut dengan buah partenokarpi, buah kempet, buah kampret, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, bagaimana sih cara meningkatkan fruit set, meningkatkan BJR, RBT. Nah, ini jadi caranya bagaimana? Cara yang paling dulu dilaksanakan dengan aspal. Jadi penyerbukan buatan yang memang didatangkan langsung ke bunganya itu lewat manusia langsung. Jadi disemprotkan, oleh karena itu hasilnya tinggi. Tetapi masalahnya adalah aspal ini biayanya sangat mahal. Oleh karena itu dicari teknik-teknik yang lain. Nah, ini ada beberapa teknik ya, tergantung pada situasi kebun itu masalahnya di mana. Satu, dengan menggunakan hatchery system yang pertama. Ini jika fruit set-nya agak rendah, tetapi sebetulnya bunga jantannya cukup. Tetapi ada masalah hama tikus biasanya memakan memakan larva dan pupa dari Eladybius. Makanya tikusnya harus dikendalikan. Jadi teknik hatchery system itu bagaimana? Jadi dari beberapa tempat bunga jantan yang sudah sedikit lewat antesis itu didatangkan dan dimasukkan dalam kotak-kotak penetasan hatchery, itu kan penetasan, tetapi ini harus di dalam kandang supaya apa? Supaya tidak dimakan tikus. Ya, ini teknik ini bisa menaikkan sampai 30%. Jadi ini istilahnya menetaskan diselamatkan dari serangan tikus. Kemudian berikutnya teknik hatch and carry system. Jadi hatch-nya itu menetas seperti yang di atas tadi, carry-nya itu membawa polen. Kalau yang pertama tadi kan ya dia jumlahnya banyak, tetapi kalau polennya yang dibawa nggak ada kan penyerbukan tidak akan terjadi. Oleh karena itu dibikin hatch and carry system. Jadi Eladybius diletakkan di kotak-kotak di tengah kebun, kemudian menetas. Ya, jadi yang ditaruh di situ apa? Bunga jantan antesis yang 5 hari lewat antesis. Jadi ditaruh di situ, sehari kemudian sudah mulai banyak yang menetas. Banyak yang menetas. Kemudian carry-nya di mana? Jadi setiap itu setelah agak jam pagi yang sudah kena sinar matahari, nanti kumbangnya itu akan naik ke atas. Ya kan? Itulah mulai disemprot dengan menggunakan polen. Semprot. Nanti terbang sendiri mencari bunga jantan antesis maupun bunga betina reseptif.
Inilah sistem hedge and carry system. Teknik ini bisa meningkatkan 22% sampai 30-an% juga. Ya, ini jika memang di situ juga masalahnya itu jumlah bunga jantan antesisnya per hektarnya kurang dari 3 biasanya. Ini bisa menerapkan sistem ini. Kelemahannya apa? Kelemahannya ini karena kotak memelihara itu agak rumit sehingga harus perlu pengawasan yang ketat. Nah, itu. Kemudian sistem mencari bunga jantannya juga harus tepat. Nanti jangan jeruk makan jeruk, yang mau menaikkan di sini mengambil bunga jantannya yang kebun sebelahnya, sana juga turun penyerbukannya. Nah, kelemahan dari hedge and carry system selain pengawasan tadi adalah sistem terbangnya eladibius itu tidak bisa terkontrol secara tepat. Artinya blok-blok atau kebun-kebun yang membutuhkan penyerbukan sangat tergantung dari daya jelajah, daya terbang dari eladibius itu sendiri. Ya. Ini masalahnya. Oleh karena itu, teknologi berikutnya adalah hedge and carry mobile system. Seperti hedge and carry, tetapi itu serangga penyerbuk yang mengandung polen tadi itu dibawa oleh pemanen, sehingga akan keliling ke sana kemari untuk menyerbuki daerah tadi yang diinginkan, yang polennya rendah dan sebagainya. Artinya eladibius beserta polennya tadi dibawa oleh pemanen atau yang ditunjuk untuk menyebarkan itu, tapi manusia. Nah, berikutnya adalah hedge and carry mobile drone system. Ya, jadi ini teknik ini untuk menjangkau lebih luas lagi. Yang membawa eladibius tadi itu tidak hanya manusia yang jangkauannya terbatas, tetapi menggunakan drone sehingga bisa lebih luas menyebarkan eladibius yang mengandung polen. Kemudian teknik yang lain, jika situasi kebunnya itu sebenarnya jumlah bunga jantan antesisnya per hektarnya cukup, nah, mungkin lebih dari 3 atau 4, jumlah kondisi kumbangnya cukup, ya. Tetapi masalahnya tidak homogen, tidak merata. Jadi bunga jantan tadi hanya di tempat-tempat tertentu, sehingga untuk menjangkau semua tanaman itu menjadi sulit. Nah, karena tidak merata bunga jantan dan bunga itu tadi, eladibius tentunya. Oleh karena itu, ini teknik yang terakhir ini yang cukup murah dan handal ini adalah dengan dipasang senyawa atraktan kairomik. Ya, yang ini kandungannya adalah estragol. Oleh karena itu tadi jumlahnya cukup, tapi ditarik oleh ini kairomik ini. Sehingga apa? Terjadilah penyerbukan dengan baik. Ini sangat mudah, tetapi patut diperhatikan syarat-syarat dari penggunaan masing-masing ini, teknik ini semua. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bisa membantu menghilangkan atau mengurangi buah partenokarpi, buah kempet, buah landak. Nah, ini bisa kita kurangi dengan meningkatkan penyerbukan kelapa sawit. Terima kasih. Salam dari Dokter Sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.